Shalom, saudara dan saudari. Selamat datang kembali. Kata-kata bukan cuma menunjukkan isi hati mereka, juga bisa membentuk hati kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 12 ayat 13 sampai ayat 14. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Kata-kata yang mengisi. Ayat 14 bilang bahwa kata-kata yang baik mengisi hati kita dengan kebaikan. Tapi sebaliknya juga berlaku. Kata-kata yang jahat merusak dari dalam. Seperti yang kita lihat di ayat 13. Kenapa begitu? Karena kata-kata itu memperkuat dan memperdalam pikiran yang kita punya. Kalau kamu bilang, aku benci kamu, aku harap kamu nggak ada. Itu karena kamu sedang merasa seperti itu. Tapi setelah kamu mengatakannya, perasaan itu malah makin kuat. Kata-kata nggak cuma cerminan hati, mereka juga memengaruhinya. Tapi bukan berarti kita harus pura-pura baik-baik saja. Kita boleh dan perlu jujur, tapi ada perbedaan antara mengakui perasaan kita dan meluapkannya tanpa kendali. Kalau kamu sedang marah, kecewa, atau tergoda, gunakan kata-kata untuk mengakui itu di hadapan Tuhan atau teman yang bijak. Katakan, aku sedang merasa begini. Aku sedang bergumul dengan ini. Dan ketika kamu menyuarakannya dengan jujur, kamu bisa melihatnya lebih jelas, memilah mana yang benar dan mana yang harus dibuang. Itu memberi perspektif. Itulah kenapa mengatur kata-kata adalah bagian dari menguasai diri sendiri. Yakobus pasal 3 ayat 2 berkata, "Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya." Dan Yesus, Dia adalah teladan kita yang sempurna. Yohanes pasal 7 ayat 46 berkata, "Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Kata-katanya penuh hikmat, kebenaran, dan kehidupan, karena hatinya sepenuhnya selaras dengan Bapa." Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu merasa bahwa saat kamu mengucapkan sesuatu, perasaan itu jadi lebih kuat? Dan bagaimana kata-kata yang bijak bisa membantu kamu membentuk ulang hati kamu? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa seperti di Mazmur pasal 141 ayat 3 berkata, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ajari kami untuk mengaku, bukan meluapkan amarah. Dan tolong kami untuk berkata-kata dengan cara yang membentuk hati kami makin menyerupai-Mu." Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.